Fitria 12 MIPA 5. Halo Fitria. Iya Bu, iya Bu, kenapa? Masih makan Fit? Selesaikan Enggak dulu Bu, Fit. cuma belum. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Sudah semua membuka materi di bahan ajar kemarin. Di situ ada pengantar. Untuk materi dimensi 3 adalah salah satu materi yang keluar untuk ujian akhir semester nanti. Yang pasti ada beberapa kemampuan dasar yang harus kalian miliki. Yang pertama tentang bangun datar, kemudian bangun ruang, itu adalah 2 bab yang sudah sering kalian temui di materi SMP, bahkan SD juga sudah ada dibahas, namun lebih mendetailnya di SMA atau MA ini. Kemudian juga menghitung Pitagoras. Mudah-mudahan semua sudah paham dan menguasai karena kita banyak menggunakan konsep itu. Kita akan coba membuka materi yang sudah saya share kemarin, ya. Kalau kalian lihat di bahan ajar, itu ada di bagian awal tentang kedudukan. Kedudukan itu apa? Kalau kalian pernah mendengar kata kedudukan, pasti sudah membaca ya. Coba saya minta atas nama Abi, Abi Seka. Abi, halo. Halo Abi. Ada? Hadir? Halo. Apakah Abi hadir dari 12 MIPA 5? Halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Abi? Halo? Dibuka suaranya? Halo? Bisa dengar suara saya? Bisa. Halo? Bisa, Bu. Bisa. Ya, jadi kedudukan itu adalah posisi
Jadi kalian harus paham posisi-posisi itu dari titik, garis, serta bidang di dalam bangun ruang. Biasa yang kita bahas itu adalah kubus atau balok, yang biasanya sering keluar di soal-soal. Kemudian untuk yang titik ini kalian sudah baca sendiri, kalian pahami ya. Biasa disimbolkan dengan huruf kapital, jadi nanti kalau ada tugas atau ada soal, penulisan titik itu harus menggunakan huruf kapital. Ini siapa yang coret ini? Halo? Kalau mencoret ini nanti saya kurangi nilainya ya. Ya, kemudian untuk garis, himpunan titik-titik yang membentuk kurva lurus ya. Dalam hal ini garis yang kita pelajari bentuknya garis lurus dan diberi dengan huruf kecil. Seperti yang pada layar di sini. Beda dengan titik kalau titik menggunakan huruf kapital ya. Bagian dari garis disebut segmen garis atau ruas garis. Jadi kalau ruas garis ini ada batasnya, ada ujungnya ya. Ini dinamakan segmen atau ruas garis. Beda ya, pahami? Gambar A dengan gambar B tidak sama ya. Yang A tidak ada ujungnya, kemudian yang B ini diberi titik atau nokta yaitu PQ, ada ujungnya atau batasnya. Kemudian untuk bidang ini adalah dimensi 2 karena memiliki 2 dimensi yaitu panjang dan lebar. Ya, ini kalian bisa pelajari lagi sendiri. Kemudian kita akan coba langsung melakukan sesi tanya jawab atau diskusi. Saya minta semua dari kalian untuk membuka suaranya. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, semua. Saya minta semua. Bisa. Dibuka saja suaranya. Tes. Tes, halo? Iwan? Hadir. Iwan hadir. Ahmad Ridho, silahkan dibuka suaranya. Nurlisda, dibuka. Ya. Oke. Oke, di sini ada sebuah kubus. Bisa melihat gambarnya? Coba. Ya? Oke, di kubus ini ada bagian-bagian yang disebut sebagai diagonal sisi, diagonal ruang, bidang diagonal. Ya. Nah, sekarang siapapun boleh menjawab jika saya bertanya. Ada berapa titik sudut di kubus ini? 8. Ya, benar, 8. Kemudian ada berapa diagonal bidang? 1. Sekarang saya tanya, bentar dulu. Ya, sebutkan salah satu diagonal bidang. GE, Bu. GE. GE dan GE. ACE. GE apa lagi? CA. AG. Kemudian? EG. Marini. Apa Marini? Ya, ini ya. GE. Kemudian FH. TA. Ya. BD. GD. FG. Total ada berapa itu? Ada berapa diagonal bidang? 4. Udah, masa 4. Karena lama tidak sekolah, saya ingatkan dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ya, Bu? 12. 12. Oh, semua sisi. 1 di sini ya. Dari G ke B. G ke BE. G ke B. G ke B. Iya. F ke C. Di kubus D, E.
Di kubus ada berapa sisi atau berapa bidang? Ada 6 ya, atas, bawah, kiri, Ada 6 kanan, depan, belakang. Ada 6. Ada 6 bidang. Ya. Dalam satu bidang ada berapa diagonal? 2. Ya, jadi ada 12 diagonal bidang. Ya. Nah, selain ada diagonal bidang, ada diagonal ruang. Yang sudah membaca boleh berbicara mana yang termasuk diagonal ruang. AG, Bu. AG, BH, DF. Oke, tadi ada yang bilang AG. Ya, AG. Kemudian BH, DF. DF, ya benar. Ya. EC, Bu. EC. Iya, benar. Ya. Itulah yang dinamakan diagonal ruang. Ya. Nah, kalau tadi kita mengenal bagian-bagian ada diagonal bidang, ada diagonal ruang, sekarang bidang diagonal. Mana yang merupakan bidang diagonal? BDHF. Apa tadi? BDF. Oke, sekarang saya minta coba ketik di kolom chat. Tulis 2 contoh dari bidang diagonal. Apa saja yang ada di kubus ini? 2 saja. Nanti saya cek ketikannya. Kalau memang sudah membaca bahan ajar, saya yakin pasti bisa menjawab langsung. Silahkan ketik di kolom chatnya contoh dari bidang diagonal. Mana yang merupakan bidang diagonal? Oke. BDHF. Ya, apalagi? Selain ACEG dan BDHF, apakah ada? Oke, siapkan kertas atau buku tulisnya. Ikuti instruksi dari saya. Halo, silakan ambil kertas atau buku tulis dan pulpennya atau pensil, tidak apa-apa. Nanti hasil akhirnya tunjukkan ke layar sebagai bukti bahwa sudah mengikuti instruksi hari ini. Sudah siap semua alat tulisnya? Ya. Sudah. Oke, silahkan sekarang gambar sketsa sebuah kubus seperti di layar yang saya bagikan.
buatlah gambar kubus ABCD EFGH. Kalau kalian tidak punya aplikasi, silakan gambar dulu secara manual. Sudah? Dinyalain soalnya. Nanti akan saya panggil ya, secara random dari tiap kelas. Jika saya panggil tidak ada sahutan, maka itu dianggap tidak hadir hari ini. Oke, gambarlah sebuah kubus seperti gambar di layar ini, A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian, tulis. Halo, sudah? Semua sudah Sudah. menggambar? Halo, sudah? Sudah. Oke. Ditulis tentukan hubungan antara dua garis berikut. Semua melihat tulisan saya? Kalau Lihat. jelas, tanyakan saja. Jadi setelah menggambar gambar kubus tadi, jika memang kalian sudah memahami isi bahan ajar yang telah saya bagikan kemarin, di sini ada empat pertanyaan. Tentukan hubungan antara dua garis berikut. AB dan AD. AB dan AD itu yang mana? AB dan AD. Saya kasih clue. Yang pertama jawabannya A, berpotongan, B, bersilangan, C, berhimpit, D, sejajar. Jadi jawabannya hanya seputar kalimat itu saja. Oh. Ya, jadi ini kita akan masuk ke kedudukan garis. Ya, kita masuk kedudukan garis. Kalau tadi kita bahas titik, ya, kemudian bagian-bagian dari kubus sudah. Sekarang kita masuk tentang posisi garis. Sudah semua menjawab? A, Belum. B. Tulis yang rapi ya, anggap saja ini catatan dari saya seperti biasanya kalian sedang sekolah. Nanti kalau sudah saya akan screenshot buktinya. D, A, B, dan C. Ibu, tadi pilihannya apa aja, Bu? Ya, yang pertama, kedudukan garis itu ada yang A, berpotongan, ada yang bersilangan, ada yang berhimpit, ada yang sejajar. Nah, jawabannya sekitar 4 itu tadi. Jarak potong. Masih mudah ya, kita belum melibatkan angka dulu. Yang penting tahu mana yang berpotongan, mana yang bersilangan.
Sudah? Oke, tadi ada 4 ya. Ada 4 pertanyaan. Sabrina 12 agama 2 ya? Sabrina, ada Sabrina? Ada, Bu. Sabrina, tolong jawab yang pertama. Apa hubungan antara garis AB dan AD? Agama 1, Sabrina. Sejajar. AB dan AD? Sabrina, bisa dengar? Iya, Bu. Apa jawabannya? Jawabannya, Bu. Hah? Berpotongankah? Bersilangankah? Berhimpit? Atau sejajar? Sejajar, Bu. Hah? Apa? AB dan AD. Sabrina, suaranya tidak terlalu jelas. Tolong ketik di kolom chat, nanti saya cek jawabannya. Bagus, apa yang belum sempat? Oh iya, sebentar. Ya, sebentar. Anak membawa tuh di anukan apa dulu? Sudah? Sabrina? Oke, ini tadi yang saya tanyakan, yang pertama AB dan AD, yang kedua AB dan CG, AD dan BC, BF dan CG. Berpotongan, kata Sabrina. Oke, AB dan AD berpotongan. Ya, benar. Kita lihat gambarnya. AB dan AD ya berpotongan. Berpotongan di titik mana? Sabrina. AB dan AD berpotongan di titik D, Bu. Di titik D. loh. AB AB dan AD di titik A, Bu. ya benar di titik A. Oke, sip. Kita skip ke B, kita lanjut AB dan CG. Saya tanya ke Rahmi Maulida 12 MIPA 5. Rahmi Maulida, halo. Halo. Oke, sekarang jawab yang B. AB dan CG, apa hubungan antara kedua garis tersebut?
AB dan CG. AB dan CG. Halo, Rahmi, apa jawabannya? Bersilangan. Oke, bersilangan, benar. Kalau kita lihat dia tidak ada titik temunya, ya. AB dan CG. Bersilangan. Oke, yang selanjutnya AD dan BC. Arsyad. Halo, Arsyad. Arsyad ada? Iya, Nah, Arsyad yang C. Bu. AD dan BC apa, Arsyad? Sejajar, Bu. AD dan BC. Iya, betul. Sejajar. Oke, yang terakhir. Ridho Akbar. Ridho Akbar. Halo. Ridho, hadir? Nggak hadir ya? Halo. Ada Ridho? Tidak ada, nggak hadir ya. Helwa ada? Awak ya ini ya? Helwa ada? Nggak ada juga. Ardani, halo. Ardani. Ardani. BF dan CG. Silakan jawab. Halo Ardani. Ada orangnya nih. Ardani di Kiau Ardani. Ardani. Berpotongan, Bu. Ya, Bu. Hah? Berpotongan? Ya. Yakin berpotongan? Ganti ke Yuni. Yuni Andarwati. Yuni, halo. Apa jawabannya, Yun? BF dan CG kan, Bu? Ya, BF dan CG. Sejajar. Jajar. Ya, Jajar ya, Bu. alhamdulillah. Keempat pertanyaan tadi sudah terjawab dengan benar. Silahkan jika sudah dijawab, nyalakan videonya, akan saya capture untuk bukti ya. Silahkan dinyalakan, tunjukkan hasil pekerjaannya hari ini. Oke, sebentar ya. Yang saya tunggu yang lain, ayo. Dani, dibuka Dani. Halo Dani. Iya. Eva, 12 agama 1. Oke, Ivan, Rizda, Nurlisda, Mariatul, Kiftiah, 12 agama 2. Oke. Ya, oke. Ya, bagus. Hadir. Sudah bagus. Bu. Ya, Sudah. Oke. Jenny dan yang lain, tunjukkan, akan saya screenshot sebentar. Bagus, kenapa ada 2, Bu? Ya. Oke, sudah cukup. Nah, terima kasih. Kita lanjut sebentar lagi ya. Kita tidak lama, kurang lebih setengah jam. Oke, untuk materi selanjutnya adalah jarak antar titik. Coba tulis semua di buku tulisnya.
Materi kedua adalah jarak antar titik. Jarak antara dua titik yang dimaksud dalam dimensi 3 adalah jarak antar dua titik dalam dimensi 3 adalah jarak antara dua titik dalam dimensi 3 adalah panjang garis hubung terpendek. Panjang garis hubung terpendek dari dua titik itu. Jarak antara dua titik dalam dimensi 3 adalah panjang garis hubung terpendek. Panjang garis hubung terpendek dari dua titik itu. Udah? Udah. Belum, Bu. Belum. Apa tadi, Bu? Panjang garis hubung terpendek dari dua titik itu. Nah, jadi gini, ada dua titik. Biasanya untuk dimensi 3, soal yang keluar itu kalian disuruh menghitung jarak antar titik, kemudian dari titik ke garis, lalu bisa juga titik ke bidang. Jadi yang sederhananya yang pertama itu jarak antara dua titik. Nah, seperti ini misalkan ada dua titik A dan B, maka jarak antara titik dan titik A dan B itu jaraknya yang mana? Yaitu jaraknya dari sini ke sini. Nah, yang dimaksud jarak antara dua titik yaitu panjang ruas garis ini dari A ke B. Itulah jaraknya. Ya, sekarang saya minta buatlah sebuah kubus yang baru. Gambar ya. Sekarang gambar lagi. Sekarang gambar lagi kubus yang baru. Kubus yang sama seperti tadi, tapi untuk yang ini kita akan coba beri angka. Hanya 69 yang masuk hari ini. Ini untuk laporan nanti ya. Jadi tolong untuk teman-temannya yang belum hampaikan juga ke kepala madrasah sebagai bahan laporan. Ibu mau tanya, Bu. Boleh. Ini, Bu, yang gambar kubusnya diberi tanda huruf ABC besar juga, Bu? Atau Iya. polos saja? Ya, Tanda diberi huruf A, B, C, D, E, F, G, H persis seperti tadi. Ya, Bu. Setelah ini kita akan coba untuk memberikan angka, karena kita masuk ke menghitung ya. Kalau tadi masih pengantar aja.
Sudah? Udah, Bu. Oke, setiap kita mengadakan Zoom, saya minta masing-masing dari kalian itu men-screenshot secara pribadi juga. Ya. Kemudian ditulis tanggal mengikuti pembelajarannya kapan. Ya, kalau sudah, oke. Diketahui dari A ke B itu 6 cm. A ke B itu 6 cm. Kemudian P berada di tengah-tengah garis BF. Kemudian ada titik P di tengah garis BF. D, D, F. BF ya. Nah, pertanyaannya, berapa jarak antara A ke P? Soal apa tadi, Bu? Kenapa? Apa tadi soalnya, Bu? Kurang dengar deh. Sebentar. Oke, tadi A ke B 6 cm. A ke B 6 cm, kemudian ada titik P di tengah-tengah garis B ke F. B ke F. B ke Ada rusuk BF kan di kubus itu, kemudian di tengah-tengahnya ada titik P. Rizky, mana bukunya Rizky? Ya. Dicoret ya, nanti saya minta buktinya. Oke, pertanyaannya adalah berapa jarak dari A ke P? Saya kasih clue, ini bisa menggunakan Pitagoras karena garisnya membentuk siku-siku. Ya, ini kalian sudah pernah belajar itu. Pitagoras. 3 menit cukup ya. Dina Safitri sudah? Indra Eza Nurrizal sudah? Belum, Bu. Belum? Kalau yang ingat Pitagoras mungkin ini tidak terlalu rumit ya, karena dia akan membentuk siku-siku. Irfan Kurniawan sudah? Irfan. Belum, Bu, belum. Belum. Nanti setelah kita mengakhiri pembelajaran hari ini, tugasnya nanti akan saya berikan di e-learning, tolong dicek aja masing-masing di akunnya. Bisa dilihat
gambar di layar ya. Tadi AB 6, kemudian B ke P berapa? Liza, B ke P berapa? 3 Bu nanti. 3, Bu. 3. Nah, gambar kita ini kan membentuk segitiga siku-siku, maka berlaku Pitagoras. Sisi miring adalah Akar keduanya 2. dikuadratkan. Ini dikuadratkan. Berapa? 36 ditambah 36 ini dikuadratkan 9. 9. Maka A ke P ini disebut jarak. Nah, jadi udah ketemu sebenarnya. Maka jarak A ke P adalah akar dari 40. 45 ini kalau kita cari perkalian apa dengan apa yang bisa kita akarkan. 45 adalah hasil perkalian 9 kali 5. 9 kali 5. Akar 9 berapa? Per 5. 3 kali 5, Bu. 3 kali 5. Iya, akar 9 3 akar adalah 5. 3, sementara di sebelahnya adalah akar 5. Ya, benar. Maka jarak dari A ke P adalah 3 akar 5. 3 akar 5. Oke. 3 akar Ini 5. masih basic ya soalnya. Boleh dicatat dulu atau ada yang keliru silahkan diperbaiki. Oke, selanjutnya pertanyaan saya. Masih menggunakan gambar yang tadi, tapi rusuknya diubah ukurannya jadi 5. Ya. Sudah? Bu, bisa diulang lah pertanyaan. Yang mana yang diulang? Yang tadi yang 5. Oh ya, memang belum. Soalnya memang belum. Tadi kita pakai rusuknya 6 ya. Sekarang panjang rusuknya diganti 5. Tentukan jarak. Tentukan jarak Rusuk tuh yang AB-nya tuh Kak, Bu. Iya, rusuk itu ada banyak di kubus, ada AB, ada BD, bukan ya? Apa? BC, FG, dan sebagainya itu rusuk. Jadi nulisnya semua 5 di situ ya. Sudah ya, Pak, Bu? Nah, kalau sudah, tentukan jarak dari F ke D. Gede. F ke D. Dua menit itu sudah maksimal ya. Kalau bagi yang ngeh atau yang sadar, F ke D itu berapa? Langsung bisa jawab tak berapa itu. Tadi rusuknya 5. Saya tanya jarak dari F Sama ke D. kayak tadi Kak, Bu. Ya, boleh kayak tadi. Atau bagi yang sudah benar-benar di luar kepala menguasai konsep tentang kubus, dia pasti dalam hitungan detik sudah langsung bisa tahu F ke D itu berapa. Jangan lupa takut, Bu.
Bu, jawabannya 5 lah, Bu. Yang mana? Jawabannya 5 benar lah, Bu. Jawabannya 5. F ke D itu 5 gitu. Dapat 5 dari, kenapa disebut 5 juga F ke D? Akar 5 itu rusuknya ya. 5 itu rusuk. Sementara F ke D itu apakah dia rusuk juga? F ke D apakah juga 5? F ke D juga. F ke D. Sekarang di kubus kalian itu coba tarik dari F ke D. F ke D. F ke D supaya membentuk segitiga siku-siku, maka kalian perlu menarik garis kemana lagi? D ke B. Ya, benar. D ke B. F ke D sudah kalian hubungkan, lalu D ke B. Lanjut B ke F. Nah, terbentuklah segitiga siku. Siku. Sekarang saya tanya, B ke F berapa? Tadi 5. 5. Oke, sekarang B ke D itu apa? B ke D adalah diagonal Bidang. ya, diagonal bidang. Oke. Oke, tadi 5 ya. 5 di sini 5. Nah, untuk diagonal bidang atau diagonal sisi, AC itu berapa AC? Panjang AC. AC sama nggak dengan BD panjangnya? Saya tanya, AC sama nggak dengan BD? Beda. AC itu sama nggak dengan BD? Sama. Oh, sama-sama. Ya, sama-sama diagonal bidang. Sehingga kalau kita menghitung AC itu otomatis sama hasilnya dengan BD. BD. Nah, ini kayak gini. Nah, AC itu sama aja dengan BD. Ingat ya, berlaku sama. Jadi cukup mencari salah satu aja. Kalau udah dapat AC, maka otomatis kalian udah tahu ukuran B ke D. Oke, 5 dengan 5 ini adalah sisi miringnya AC. Berapa hasilnya? 5 akar 2. Ya, 5 akar 2. Ini 5, ini 5, ini 25 tambah 25 adalah 50. 50 itu perkalian 25 kali 2. Jadi akar 25 adalah 5 akar 2. Ya, ingat. Akar 2. Nanti seterusnya saya tidak lagi mencari seperti ini. Intinya kalian harus punya mindset bahwa untuk mencari diagonal bidang itu ujungnya selalu akar 2. Jadi nggak usah ngitung lagi setelah ini, nanti di pertemuan selanjutnya ya. Jadi kalau misalkan menemui soal kemudian butuh diagonal sisi atau diagonal bidang, maka langsung aja di sini 5 akar 2. Kemudian ini tadi ukurannya 5. Oke, berarti DF tadi berapa? 5. 5 akar 2. 5 akar 3. Ya, 5 akar 3. Kenapa 5 akar 3? Ini adalah hasil dari 5 kuadrat ditambah 5 akar 2 dikuadratin. Ini saya nggak yakin semuanya paham ya, karena kita sulit mengontrol secara langsung, kita pembelajarannya dari gini. Jadi 5 akar 2, ini saya ingatkan ya, mungkin ada yang masih belum paham. 5 akar 2 dikuadratkan itu caranya adalah 5 akar 2
dikalikan dengan dirinya sendiri seperti ini. Nah, ini kan dikali, artinya dikuadratkan adalah dikali sebanyak 2 kali. 5 dikali 5 adalah 25. Akar dikali akar adalah akar 4. Akar 4 itu 2. Jadi, kalau akar ketemu akar dengan angka yang sama, akarnya hilang. Nah, jadi 50. 50 ini 5 dikuadratkan adalah 25. Jadi 75. Ini adalah akar dari 75. Nah, kalau kalian sadar bahwa F ke D ini adalah diagonal ruang. Ingat kalau diagonal ruang itu ujungnya selalu akar 3. Ya. Kalau diagonal bidang dia akar 2. ya. Sudah ingat ya? Sudah? Selesai. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada buat Bu. Apa? Siapa yang tadi mau nanya? Jadi Bu. Kenapa? Enggak jadi. Nggak jadi. Oke. Titik ke titik sudah. Sekarang yang kedua, jarak titik ke garis. Ya, silakan tulis. Jarak titik ke garis. Sudah? Ya, materi kedua adalah jarak titik ke garis. Yang dimaksud dengan jarak titik ke garis adalah Astagfirullah. sudah? Ya, Bu. Oke, yang dimaksud jarak titik ke garis adalah panjang garis tegak lurus. Panjang garis tegak lurus, titik tersebut Yang garis tegak lurus. Nah, saya ulangi ya. Panjang garis tegak lurus, titik tertentu. Panjang garis tegak lurus, titik tertentu. Jadi jarak yang dimaksud dengan jarak titik ke garis adalah panjang garis tegak lurus, titik tertentu. Panjang garis tegak lurus, titik tertentu. Itu. Ke garis yang ditentukan. Bu. Bu. Apa? Izin ke WC lu. Halo? Izin. Bu. Oke, sudah? Tahu tegak lurus itu maknanya apa? Tegak lurus pasti membentuk sudut 90 derajat. Jadi nanti kalau kalian ada soal, kemudian yang ditanyakan berapa sih jarak dari titik A misalkan ke garis B, C misalkan. Nah, itu gimana? Itu dengan cara tarik garis sehingga nanti tegak lurus. Lebih gampangnya begini ya. Buatlah sebuah kubus baru. Ya, silahkan untuk yang terakhir kita sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, karena Zoom tidak bisa terlalu lama.
Yang penting pengantarnya sudah ada. Sekarang buatlah sebuah kubus yang baru sama namanya ABCD EFGH. Kemudian panjang rusuknya 8 cm. Sekarang panjang rusuknya 8 cm. Panjang apa tuh, Bu? Berarti semua rusuknya 8 cm gak, Bu? Ya, benar sekali. Semuanya berukuran 8 cm, tapi tidak usah ditulis semua, salah satu aja mewakili. Kemudian beri titik P di perpotongan diagonal bidang atas. Ayo, tadi sudah belajar ya, bahwa diagonal bidang atas itu yang mana? Yaitu EFGH. Kalian buat di situ titik potong diagonal bidang. Nah, di situ diagonal bidangnya yaitu EG dan HF. Ya, HF dan EG itu saling bertemu atau berpotongan. Nah, itulah titik potongnya diberi nama P, titik P. Pakai huruf besar. Sudah? Titik P merupakan titik potong diagonal bidang atas. Nanti hasilnya silahkan share masing-masing ke grup WhatsApp. Jadi kelihatan siapa yang sudah mengikuti. Saya punya data siapa yang masuk hari ini. Jadi ketahuan kalau dia tidak ikut Zoom, tapi dia mengumpul di grup, berarti dia bisa saja copy paste dari punya temannya yang hadir hari ini. Kalau 8. Jadi silakan jika saya sudah akhiri Zoom hari ini, tanpa nunggu lama, jika sudah ada hasilnya langsung share aja. Jadi tidak ada sesi tanya ke teman-temannya lagi. Ya, jadi pertanyaannya adalah berapa jarak P ke BC? Hitung jarak P ke BC. Ibu boleh ulang kah katanya? Ya boleh. Tadi kubus yang terakhir ABCD EFGH, panjang rusuknya 8. Ya. Kemudian titik P merupakan titik potong diagonal bidang atas. Titik P merupakan titik potong diagonal bidang atas. Diagonal bidang atas yaitu apa? EFGH adalah bidang atas, EFGH. Kemudian karena di sini katanya diagonal bidang titik potong, berarti dia berada di perpotongan EG dengan HF. Nah, pertanyaannya, hitung jarak P ke garis BC. Hitung P ke BC. P ke BC. Nah, saya kasih clue biar kalian tidak bingung. Nanti selanjutnya sendiri. P ke BC itu nanti akan membentuk sebuah segitiga. Segitiga. Ya, kemudian dari P itu tarik garis sehingga dia tegak lurus di mana? Di semua boleh menjawab pertanyaan saya. Nanti akan terbentuk sebuah segitiga P, B, C. Ya kan? P ke BC. P tegak lurus di Diagonal itu, Bu. Diagonal bawah, Bu. apa sebutannya? B. Tarik P
ke Sebelum ini mau saya akhiri, ada pertanyaan. Ini biarkan kalian yang berpikir dulu sendiri. Nanti kalaupun salah, nanti akan saya perbaiki. Ini belum saya ambil nilai. Karena ini waktu Zoom-nya sebentar lagi mau habis. Ada pertanyaan? Tidak ada? Silakan berpikir dulu. Saya akhiri ya. Oke, silahkan semua. Dibuka suaranya. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, saya tunggu karena ini masih pukul 8, berarti masih ada kurang lebih 1 jam. Saya tunggu hasilnya di grup kita masing-masing. Untuk hari ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Silakan diakhiri.